Oh. Gitu. Tapi makanya jadi imam ini memang ada beberapa syarat, Pak. Jadi nggak harus kita biarin yang salah juga, yang penting ada yang nanggung. Nggak begitu. Justru yang nanggung yang paling banyak itu. Selamat datang di Tamu Asar, dan hari ini gue bersama Ustadz Ega akan membahas seputar doa dalam sholat. Kalau kemarin kan gue sama dia membahas seputar gerakan-gerakan sholat untuk menyempurnakan sholat tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah siap nih, kita lanjut pembahasan masalah bacaan sholat. Lanjut Pak Ariel, mangga Ya, dipersilahkan. kalau kemarin kan kita ngebahas seputar gerakan-gerakan sholat Ya, gitu, yang betul. dimana ada beberapa gerakan sholat yang membatalkan, tapi ketika gerakan itu diiringi dengan tumakninah, Ya, betul. sehingga gerakan itu tidak membatalkan sholat. Iya. Benar nggak sih? Betul sekali Pak Ariel. Berarti hafalan gue nyangkut nih. Seingat Pak Ariel udah seminggu yang lalu ya. Udah seminggu yang lalu ini. Lanjut Pak Ariel. Lanjut ya. Gimana? Jadi kalau kemarin gue nanya seputar pergerakan sholat, kalau ini lebih ke niatnya dalam sholat gitu. Betul. Kadang gue suka bingung sendiri gitu kan. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah merasakan kayak gue gitu. Gue itu kadang kalau kita sholat berjamaah ya, kadang gue suka bingung nih. Bingungnya kenapa? Ketika imam itu membaca Al-Fatihah, ya kan? Nah, kalau gue pribadi, gue tuh ngebaca apa ya? Apakah gue ngikutin Al-Fatihah juga atau gue harus membaca surat sunnah-sunnahnya gitu? Iya. Udah. Jadi Jadi kalau misalkan nih, usolli. kita nggak mulai dari niat dari Nah usul. itu, contoh misalkan sholat apa ya? Subuh atau 4 rakaat. 4 rakaat saat zuhur coba. Sobat juhur kan, misalkan usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblatin adaan. Kalau dia sendiri itu kan imaman, sholat sendiri. Ya, iya. kalau sholat berjamaah kan usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Iya, betul itu bisa. Bisa dong. Allah dalam hati kan? Dalam hati. Niat saya sholat zuhur 4 rakaat karena Allah, Menghadap kiblat menghadap kiblat karena Allah, jadi makmum karena Allah Taala. karena Allah Ta'ala, ya kan? Nah, habis itu kan apa namanya itu takbiratul ihram ya, Untuk ihram dengan bacaan Allahu Akbar kabiro dan ya, seterusnya. Nah, kadang kan si imam tuh masih baca Al-Fatihah gitu kan. Jadi kadang gue suka mendahului imam, bukan mendahului artinya baca Al-Fatihah, enggak, cuman ketika gue habis baca surat niat takbiratul ihram, nah kadang si imam itu kan masih baca Al-Fatihah. Iya. Gitu. Jangan sholat zuhur deh. Sholat apa? Sholat yang maghrib kalau nggak isya, yang ada bunyinya. Ya udah salat maghrib. Ya maghrib, ya kan. Saya nggak apa-apa ya. Boleh apa. Jadi si imam itu kan kadang baca surat Al-Fatihah kan dengan bersuara kan. Kadang ada yang cepat. Kalau yang cepat biasanya kan itu sholat kalau yang puasa apa? Salat taraweh. Taraweh. Kalau nggak cepat kan yang bukan taraweh ya. Salat rawatib. Iya, jadi kadang kan imam bacanya pakai seni gitu kan. Nah, kadang gua habis baca surat takbiratul ihram kadang suka bingung nih ngapain lagi ya, maksudnya apakah langsung baca surat Al-Fatihah sedangkan si imam lagi baca surat Al-Fatihah. Jadi seperti apa tuh? Jadi yang pertama ketika kita melaksanakan sholat, kita kan pertama mengucapkan niat usolli dulu. Usolli. Contoh sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Kalau mau jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Kalau mau jadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Kalau mau sholat sendiri misalkan adaan lillahi ta'ala. Gitu. Jadi itu dibaca sesuai dengan konteks waktu yang ada. Kalau kita maghrib berarti ganti maghrib 3 rakaat. Berarti kalau 3 rakaat berarti salah sarokaatin. Kita bahas yang maghrib aja ya. Salah sarokaatin berarti 3 rakaat. Kita mau jadi makmum misalkan. Makmum ya. Jadi makmum kita ya. Usolli fardhal maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu niatnya. Allah barengin dengan
hati kita nih. Iya. Suara kita, Allah, dalam hati niat saya melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Hu Akbar. Nah, sampai situ niatnya tadi seperti itu. Niat usolinya. Iya. Nah, lalu setelah itu kita membaca doa iftitah, ya, takbiratul ihram. Setelah kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, seperti itu. Kan kita saat baca seperti itu ada imam sedang membaca Al-Fatihah. Nah, jawabannya mau bareng dengan imam bacaannya boleh, Fatihahnya. Boleh. Boleh. Contohnya misalkan kalau imam Bismillahirrahmanirrahim, kita ingetin Bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya, boleh. Boleh. Yang penting suara kita jangan sampai terdengar sama imam melebihi imam. Oh. Jangan sampai. Jadi suara kita itu harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah, itu yang tadi gue tanyakan. Selanjutnya pertanyaan gue adalah ketika si imam sudah selesai baca surat Al-Fatihah dan kita pun sebagai makmum sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Lanjutkan kadang imam kalau itu suka membaca surat sunnah-sunnahnya kan. Nah, kadang yang gue jadi bingung ketika si imam lagi baca surat sunnah ya, gue juga baca surat sunnah, surat pendek, surat pendek. Kadang si imam itu sudah berhenti dulu. Gue tuh masih anggaplah gue baca misalkan Alif Lam Mim gitu kan, misalkan. Wih, mantap. Contoh gue baca surat Alif Lam Mim, sedangkan si imam bacanya misalkan surat-surat yang Anas atau Wal Asr lah gitu. Nah, kan kadang si imam sudah selesai, gue masih ada beberapa ayat tuh. Itu maksudnya gimana? Si imam udah selesai gimana nih? Imam udah mau pindah ke rukun yang lain. Ruku gitu ruku. Jadi begini, kalau untuk bacaan Fatihah yang pertama gitu, kita pertama boleh bareng dengan imam. Iya. Yang penting suara kita tidak melebihi dengan suara imam atau sama dengan suara imam. Lalu kemudian kalau si imam baca Fatihah, kita boleh diam. Imam selesai Fatihah, kita baru boleh melanjutkan Al-Fatihah. Maka kalau Al-Fatihah itu sifatnya itu rukun gitu, maka Fatihah itu wajib dibaca oleh semua imam dan makmum. Wajib dibaca. Nah, untuk surat-surat yang pendek itu sunnah. Kalau kita ketinggalan, daripada kita ketinggalan gitu, kita nggak selesai bacanya, daripada kita ketinggalan, mendingan kita ikut ruku aja. Langsung, walaupun kita ketinggalan berayat. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Seperti tadi Pak Arel baca Alif Lam Mim, berarti itu harus tuntas Al-Baqarah, satu surat. Iya. Itu berapa lembar tuh banyak Al-Baqarah? Enggak, kadang kan suka ada imam yang suka baca Alif Lam Mim gitu kan, tapi dia nggak sampai berayat-ayat kan gitu. Jadi sebenarnya begini, yang lebih bagus kan semuanya bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Jadi ketika melaksanakan sholat itu, si imam itu dan kita sebagai makmum itu baca surat-suratnya lebih bagus surat yang pendek. Si makmum ya? Imam juga. Bagus surat yang pendek. Jadi artinya surat yang langsung selesai, Pak. Mau panjang juga nggak apa-apa, yang penting langsung selesai. Berarti kalau Alif Lam Mim itu harus langsung selesai. Al-Baqarah ya? Iya, seperti itu. Lagi gue sok-sokan ya baca surat Alif Lam Mim ya? Iya. Iya, kadang gue sering pakai itu. Iya. Jadi kadang kalau habis Al-Fatihah gue suka mikir sendiri gitu kan. Gue baca surat apa lagi ya gitu. Tapi itu dalam sholat boleh nggak sih? Boleh. Jadi harus selesai satu surat. Kalau di dalam sholat itu harus selesai satu surat. Itu lebih bagusnya, lebih bagusnya. Tapi ketika kita membaca surat, itu harusnya baca yang panjang-panjang, jangan yang pendek. Kalau kita baca Al-Quran sendiri gitu ya, hafalan sendiri, itu bagusnya lebih baca yang lebih panjang. Tapi dalam sholat lebih bagus yang lebih bagus. Meskipun ada yang bagus ya. Jadi satu surat selesai. Mangga mau surat apapun juga, yang penting mah satu surat selesai. Nah, itu kan kalau kita bicara surat maghrib sama isya kan ada bunyinya ya. Kita tahu nih imam baca surat apa, kita tinggal ngimbangin. Kalau yang tadi kayak sholat zuhur, asar, itu kan si imam tanpa bersuara. Iya. Nah, kadang gue juga kebingungan nih ketika gue habis takbiratul ihram, terus ngunci tangan, baca surat Al-Fatihah. Habis itu gue kadang suka bingung, gue baca surat apa ya? Takutnya si imam juga udah duluan ruku gitu, gue belum selesai. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi kita baca Fatihah, kalau kita ketinggalan nggak baca surat juga nggak apa-apa. Begitu. Soalnya gue tuh kalau zuhur sama asar kadang dalam hati kayak main tebak-tebakan nih, si imam baca surat apa ya? Gue baca surat apa ya gitu. Iya. Biar bisa pas sama imam gitu.
Sebetulnya kita nggak harus ngepasin sih gitu. Itu kan jadi keutamaan. Kalau kita baca surat itu lebih pahalanya berarti lebih banyak begitu. Makanya kita baca surat itu jangan panjang-panjang. Tapi kadang kan yang namanya gue punya hafalan ya. Hafalan apa nih? Pengen show gitu lah gitu. Kadang ya contoh misalkan gue ngafalin surat yang panjang itu misalkan Ina atau Ina. Itu pendek. Itu pendek. Wasamsu lah. Wasamsu kan. Itu kan lumayan panjang ya kan. Jadi kadang gue pengen melakukan apa ya, bukan melakukan sih, lebih ke menerapkan hafalan gue di dalam sholat itu ya pengen gue terapkan gitu, doa yang udah gue hafalin. Tapi kadang gue suka bingung, kalau gue baca surat ini kepanjangan, takut imam tuh bacanya qul huwallah lagi gitu sih. Nah makanya kita ngambilnya daripada begitu, mendingan kita pakai surat yang pendek aja supaya kita nggak saling kejar-kejaran sama imam. Terus surat hafalan gue, kalau mau surat yang panjang berarti Pak Harel jadi imamnya nanti. Nah begitu. Atau Pak Harel sholat sendiri. Nah tapi kan yang baiknya sholat berjamaah Pak. Contoh kalau tapi kita, ini nyuruh gue sholat sendiri. Kan misalkan Pak Harel kan kerja 8 jam di kantor, ada musola, tapi ternyata di musola yang sholatnya nggak ada. Pak Harel tinggal sendiri doang Pak Harel nih. Itu mangga silakan, mau satu Quran 30 juz juga silakan. Iya kadang suka bingung bener. Bahkan maksud gue tuh, gue pas sholat tuh ada hafalan yang menurut gue ini pengen gue terapkan dah gitu kan. Nggak apa-apa. Jadi hafalan yang kita terapin ketinggalan nggak harus diselesain, nggak apa-apa. Apa ya? Gue takutnya dosa Pak. Enggak dosa lah. Enggak ya. Yang dosa itu yang enggak sholat. Begitu. Makanya kita ngingetin sama orang nggak sholat. Gitu. Nah, jadi kalau untuk bacaan Fatihah yang ini, jadi Fatihah ini Pak Ariel, kita tidak boleh membaca Fatihah 2 kali di dalam satu sholat. Satu rakaat tidak boleh 2 kali. Misal kita baca Al-Fatihah kita sudah begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kita tadi kan udah baca Fatihah dalam hati kita. Tapi sekarang baca Fatihah lagi. Nah, maka ketika kita sudah membaca seperti ini niatkannya jangan niat baca Fatihah buat rukun. Tapi niatnya baca Fatihah sebagai surat aja. Surat aja. Tapi kalau boleh nanya nih, lu kan sering jadi imam nih. Pernah lupa gak sih? Apa tuh bacaan? Iya. Bacaan kadang suka pernah lupa Pak Ariel. Kalau nggak sama ini, udah berapa rakaat nih gitu? Oh kalau gitu mah enggak ya? Jarang gitu. Paling kalau untuk bacaan, kalau baca-bacaan yang surat-surat panjang begitu. Kadang bukan lupa sih. Jadi kita udah baca satu ayat nih, kita kadang suka mikirin ayat yang berikutnya nih, kadang suka begitu. Tapi ya menurut kalau emang udah hafal mah langsung aja biasanya begitu. Sama ini, gue pernah juga pengalaman nih, gue sholat berjamaah ceritanya nih. Iya. Jadi kita tahu nih, gue ada beberapa makmum, kebetulan rekan kerja gue tahu bahwa ini sholat kayaknya lebih deh gitu kan. Tapi gue ngikutin gitu. Iya. Itu gimana? Sebenarnya nggak apa-apa Pak Ariel. Jadi si imam tuh bukannya sholatnya kalau maghrib kan 3, ini malah 4. Jadi 4 ya? Iya, jadi gue kayak ngerasa, kok gue harus ngikutin gitu. Karena kan gue mau duluan nggak enak, lebih ke nggak enak. Itu apa gue termasuk membatalkan sholat? Enggak, makanya ketika pas si imam itu salah atau si imamnya itu lupa, maka kita mengingatkan sebagai subhanallah. Oh, untuk di belakang bilang subhanallah. Terus kalau si imamnya nggak mudeng juga itu gimana? Nggak mudeng juga, udah ikutin dia. Ikutin ya, karena kan kita makmum ya. Iya. Simpelnya seperti itu. Sama gue juga pernah sholat berjamaah. Kalau yang tadi kan lebih, yang ini kurang. Yang ini kurang ya? Iya. Yang ini kurang. Iya, gue sholat isya, tapi gue 3 rakaat. Gue bilang ini imam gimana sih gitu kan? Iya. Kebetulan imamnya waktu itu teman gue juga. Jadi pas abis sholat, gue bilang gini, lu sadar nggak sih kenapa tadi tuh 3 rakaat? Justru gue juga bingung tadi. Nah kalau kasusnya kurang seperti itu, berarti kita ngulangi sholatnya Pak Ariel. Mengulang sholatnya. Ulang. Kita kasih tahu si imam, daripada imamnya yang menanggung beban semua masyarakat yang berjamaah, mendingan imam tadi jamaah ada segini, panggil lagi, jangan lupa ada pulang begitu, ulangi lagi sholatnya begitu, daripada dia yang nanggung. Makanya gue tuh kadang kalau lagi dimanapun, misalnya kadang suka disuruh jadi imam, gue kadang suka inisiatif. Maksudnya gini, ketika sudah pada ngumpul, gue langsung berdiri aja jadi komat gitu loh. Oh, supaya nggak jadi suruh jadi imam gitu. Kalau misalkan Pak kan saya udah komat tadi, ente dong yang imam gitu. Bisa inisiatif. Itu bukan inisiatif, itu licik itu.
Ya habis kan tahu sendiri jadi imam tuh kan berat. Iya. Ada makmum yang salah bacaan kita yang nanggung. Sebenarnya dalam sholat berjamaah itu Pak, mau imamnya salah atau imam makmumnya salah itu tetap dibenarkan. Maka yang dapat pahalanya itu pahala berjamaah. Oh. Pasti di antara semua imam dan makmum itu pasti ada imam, ada makmum yang benar sholatnya. Begitu. Ada. Maka yang diambil benernya maka dicabut si satu makmum itu, satu makmum. Oh, ya kadang kan gue bukannya nggak mau ya, karena ibarat supir tembak itu gue jadi imam tembak kan gue nggak mau. Iya. Bahkan kita sama sekali nggak bisa bacaan semua sholat nih. Bagi teman-teman nggak bisa bacaan semua sholat nih. Atau baru yang mengapalin, tiba-tiba lupa gitu. Akhirnya nggak mau sholat. Nah, makanya satu caranya supaya orang itu mau sholatnya berjamaah. Berjamaah ya. Nah, si makmum itu walaupun dia nggak bisa bacaan di dalam sholat, itu kalau berjamaah itu hukumnya sah. Berarti dia sholatnya sah itu. Sempurna ya. Misalkan nih di dalam suatu sholat berjamaah tiba-tiba gue ditunjuk jadi imam. Kan udah belajar dari lu nih. Kata lu kan nggak masalah baik gue baru belajar jadi imam atau si makmum yang jadi makmum. Tapi di situ ada makmum yang dia secara hafalan, secara untuk kesempurnaan sholat dia punya kemampuan di situ. Berarti si jamaah itu termasuk gua jadi imam itu di apa ya? Tertutupi sama dia. Oh. Gitu. Tapi makanya jadi imam ini memang ada beberapa syarat Pak. Jadi nggak harus kita biarin yang salah juga, yang penting ada yang nanggung. Nggak begitu. Justru yang nanggung yang paling banyak itu si imam. Maksudnya imam itu salahnya misalkan contoh salah dalam gerakan lupa. Iya, atau dalam bacaan ada yang lupa gitu. Tapi tetap imam itu harus fasih dalam membaca surat-surat, membaca rukun-rukun seperti Fatihah. Karena Fatihah ini rukun, wajib dan harus benar. Nah, itu yang gue bikin kalau misalkan ditunjuk jadi imam di mana tempat misalkan sholat di luar daripada kalau di sini kan ada lu nih. Kalau di kerjaan atau apa kadang gue disuruh jadi imam gitu. Makanya gue bukannya nggak mau, kadang bacaan gue aja istilahnya masih belepotan gitu. Makanya dalam memilih imam ketika di situ ada beberapa orang gitu, kita lihat siapa orang yang lebih paham tentang agama. Bahkan ilmu fikihnya lebih tahu dia. Kan nggak tahu, itu kan di luar sana. Di luar ya. Iya, kayak di luar orang lihatnya kayak, wih, ini si Arif kayak paseh banget nih gitu kan. Iya, dengan ya orang kan mungkin bisa tertipu oleh penampilan kan gitu kan. Nah, jadi ya takutnya mereka tertipu ke gua gitu kan. Tapi bisa aja sih kelihatan sih, biasanya kelihatan aja. Kelihatan aja biasanya begitu. Nah, maka ketika tidak ada ahli fikih di situ, maka kita lihat nih, Pak Arel pernah dengar nggak di satu ruangan itu, satu tempat itu ada orang yang baca Qur'annya lebih fasih daripada kita? Soalnya kan di masjid yang contoh di pinggir jalan ya kan. Kadang kita sudah ketinggalan sama makmum dan imam yang lebih dulu. Biasanya kita bikin saf baru di belakang tuh. Nah, itu kan kita juga nggak tahu siapa dia. Ya kan? Orang itu siapa. Kadang suka udah Pak, udah gitu. Oh, kalau itu mah siapa aja sih kalau begitu mah. Iya. Apalagi kalau misalkan sholatnya yang sholat zuhur, sholat asar itu kan suaranya tidak jahar, berarti tidak dikeluarin. Itu berarti suaranya sir. Nggak apa-apa. Berarti itu mah siapa aja. Kadang gitu. Ya saya sebagai imam tembak zuhur sama asar tuh saya lakoni. Iya. Tapi kalau maghrib isya itu saya komat aja. Makanya kalau kita lagi bareng-bareng gitu ya. Ini siapa imamnya nih kira-kira begitu bareng-bareng kita nih. Maka lihat ketika si orang itu tidak ada ahli fikih di situ, tidak ada bacaan yang fasih di situ, maka kita cari orang yang lebih tua di antara semuanya. Ya. Cari orang yang lebih tua. Gitu. Sedangkan gue pernah juga punya pengalaman. Jadi yang tua pun udah mas aja katanya. Yang muda lebih enak gerakannya. Gitu. Nih dalam hati gue nih tua kejemur apa gimana nih? Karena ini kan yang dibicarakan kan memilih imam gitu. Kalau memang tidak ada yang tua di situ, maka cari orang yang udah berumah tangga. Gitu. Dengan cara ngelihat dengkulnya udah monyong apa belum, bukan? Iya. Nggak kelihatan pakai celana gitu. Gitu ya, kita lihat aja. Mungkin teman kita kita tahu mereka lagi bawa anak atau bawa apa gitu ya. Lalu ketika semuanya rata nih udah pada nikah semua, maka lihat orang yang udah punya anak. Anak satu misalkan nih. Lalu ketika sama anaknya semua satu nih, maka cari yang anaknya dua.
Cari Sama lagi. juga 2 nih. Cari yang anak ketiga. Ada juga yang 3. Mentok 3, baru cari yang udah punya nikah, yang udah pernah nikah 2 kali. Oh. Nah, begitu terakhir. Boleh. Berarti ternyata banyak banget ya ilmu yang gua nggak tahu perihal baik itu gerakan sholat dan cara baca-bacaan sholat. Mungkin nextnya kita bahas lebih dalam lagi ya. Gue ada beberapa pertanyaan yang lebih dalam lagi sebenarnya sih. Iya. Tapi mungkin kita pembahasannya di nextnya aja ya. Biar tadi kan baru bacaan usolli doang tadi Al-Fatihah ya. Jadi makanya Al-Fatihah aja yang gue tahu, mungkin kalau gue salah koreksi, itu ada apa ya? Bukan hafalan, ada penyebutan-penyebutan yang bisa dikatakan menyempurnakan sholat. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih dalam tentang Al-Fatihah kali ya. Karena menurut yang gue tahu, ketika kita sholat wajib atau zuhur, asar, isya, maghrib, itu cukup Al-Fatihah aja kan biasanya. Sunnah pun nggak masalah untuk bacaannya. Iya. Jadi ntar kita bahas untuk bacanya lebih dalam lagi, nanti bisa di. Siapa tahu gue bisa jadi imam buat istri dan anak gue. Iya, betul. Makanya Pak Arel malam Senin rajin ngajinya. Amin. Tos lah biar nggak oleh.